Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Semoga hari ini anak-anak selalu dalam berkat Tuhan, sehat dan juga semangat untuk belajar kembali bersama dengan guru matematika. Amin. Anak-anak, di hari ini kita masih melanjutkan materi tentang lingkaran dan masih melanjutkan juga materi keliling dan luas lingkaran. Yang akan kita pelajari dari keliling dan luas lingkaran di sini itu adalah penurunan atau perluasan dari rumus keliling dan juga luas lingkaran pada pembelajaran sebelumnya. Untuk itu, anak-anak perhatikan materi berikut ini ya. Kita mulai langsung dari keliling lingkaran. Anak-anak sudah tahu ya pada pembelajaran sebelumnya bagaimana menghitung, mencari keliling lingkaran itu bagaimana. Yaitu bisa dengan menggunakan diameter K sama dengan Pi kali D. Atau bisa juga dengan menggunakan jari-jari, yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, dalam hal ini yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana kalau dalam suatu permasalahan kita diminta untuk menghitung pi-nya atau diameter atau jari-jarinya. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan rumus keliling lingkaran tadi dalam menghitung hal tersebut. Jadi, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah misalkan di dalam sebuah permasalahan atau soal itu terdapat yang diketahui itu adalah keliling dan juga besaran pi-nya. Kemudian diminta untuk mencari panjang diameternya. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini kita menggunakan menurunkan rumus kelilingnya. Diketahui untuk keliling yang menggunakan diameter itu adalah K sama dengan Pi kali D. Maka dapat kita temukan untuk mencari diameter itu dari rumus keliling tersebut itu menjadi D sama dengan K dibagi Pi. Begitu juga apabila di dalam soal itu yang diketahui adalah kelilingnya dan juga diameternya. Lalu kita diminta untuk mencari besaran pi-nya. Maka dapat kita temukan pi itu dari penurunan rumus keliling tadi adalah pi sama dengan K dibagi diameternya. Begitu ya. Nah, hal ini juga berlaku apabila kita ingin menggunakan rumus yang kedua, yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. Permasalahannya sama. Apabila di dalam soal itu diketahui keliling dan juga pi-nya, kita diminta untuk menghitung jari-jari, maka rumusnya yaitu adalah R sama dengan K kelilingnya dibagi dengan 2 kali pi. Begitu juga untuk mencari besaran pi-nya. Pi sama dengan K dibagi 2 kali R. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih memahami lagi bagaimana menerapkannya dalam menyelesaikan suatu soal atau permasalahan, di sini Bu Guru akan memberikan contoh soalnya dan contoh penyelesaiannya bagaimana. Untuk contoh soal yang pertama, di sini Bu Guru memiliki soal yang diketahui itu adalah K sama dengan 44 cm. Di sini hanya diketahui kelilingnya saja. Kita diminta untuk mencari diameter dan juga jari-jarinya sekaligus itu berapa. Nah, untuk
soal yang seperti ini, permasalahan yang seperti ini, karena K-nya tadi itu kita tahu bahwa rumusnya kalau yang ditanyakan adalah diameter, kita dapat menggunakan K sama dengan Pi kali D. Dan karena kelilingnya itu diketahuinya adalah 44 cm, maka dalam hal ini kita menggunakan Pi-nya adalah 22/7. Mengapa bukan menggunakan Pi yang 3,14? Karena anak-anak memilihnya itu melihat dari besaran kelilingnya. Dalam soal ini, K itu 44 yang merupakan kelipatan dari 22. Maka anak-anak dapat menggunakan Pi-nya itu 22/7. Jadi anak-anak, Bu Guru garis bawahi, Bu Guru tegaskan lagi, kalau dalam soal yang seperti ini diketahui kelilingnya itu adalah kelipatan dari 22, maka anak-anak menggunakan besaran Pi-nya itu yang 22/7. Namun apabila di dalam soal itu kelilingnya adalah kelipatan 3,14 atau nanti kelipatan dari 10, anak-anak menggunakan besaran Pi-nya itu yang 3,14. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Kita mencari diameternya dulu dengan menurunkan rumus K sama dengan Pi kali D. Maka D sama dengan K dibagi Pi. Sama dengan 44 dibagi 22/7. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 44 dikali 7/22. Sehingga diperoleh D-nya itu adalah 14 cm. Nah, kita sudah menemukan panjang diameter untuk soal ini. Yang berikutnya kita akan mencari panjang jari-jarinya. Dalam menghitung panjang jari-jari seperti ini, di dalam soal yang contohnya ini, kita dapat langsung menemukan jari-jarinya dengan memanfaatkan panjang diameter. Panjang diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Maka untuk jari-jarinya sendiri itu merupakan setengahnya dari diameter atau diameternya dibagi 2. Jadi dari diameter yang 14 cm, panjang jari-jarinya itu adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Dalam hal ini, Bu Guru tidak menggunakan rumus menghitung yang R sama dengan keliling dibagi 2 kali Pi, karena kita sudah mendapatkan panjang diameternya. Kalau anak-anak ingin mencoba menggunakan rumus tersebut, boleh. Coba nanti dihitung sendiri apakah hasilnya sama dengan yang sudah Bu Guru kerjakan seperti ini atau tidak. Begitu ya anak-anak ya. Oke, jadi untuk soal ini dapat kita simpulkan bahwa dengan keliling 44 cm itu diperoleh panjang diameternya adalah 14 cm dan jari-jarinya adalah 7 cm. Lalu yang berikutnya, di sini Bu Guru memiliki soal yang diketahuinya adalah keliling dan juga diameter. Keliling sama dengan 157 cm, diameternya adalah 50 cm. Yang ditanyakan itu adalah besaran Pi-nya itu berapa. Nah, di awal tadi Bu Guru sudah menyampaikan bahwa jika kita menemukan keliling atau diameter itu yang besarnya kelipatan dari 3,14 atau kelipatan dari 10, maka kita menggunakan besaran Pi-nya itu 3,14. Nah, coba kita lihat ya, dalam penyelesaiannya nanti, apakah kita memperoleh besaran Pi-nya itu 3,14? Kita lihat bersama-sama untuk penyelesaiannya adalah
K sama dengan pi kali D, itu untuk rumus keliling. Maka diameternya itu sama dengan K dibagi pi, sama dengan 157 dibagi 50, sama dengan 37/50, sama dengan 3,14 cm. Ya, benar ya. Nah, jadi untuk soal di sini dengan diketahui K sama dengan 157 dan D sama dengan 50 cm, itu mendapatkan nilai pi-nya sama dengan 3,14. Nah, anak-anak, itu merupakan materi mengenai bagaimana cara menghitung diameter, jari-jari, dan juga pi jika diketahui kelilingnya. Sekarang kita masuk untuk materi yang berikutnya adalah tentang perluasan dari rumus luas lingkaran. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus luas lingkaran itu adalah L sama dengan pi kali R kali R, atau L sama dengan pi kali R kuadrat. Nah, untuk rumus di sini, rumus luasnya ini, kalau di dalam soal itu terdapat diketahuinya adalah luas lingkaran, maka kita dapat menghitung untuk jari-jarinya sendiri itu adalah R sama dengan akar dari L luas lingkaran dibagi dengan pi-nya. Pi di sini kita gunakan 22/7 jika L-nya kelipatan dari 22. Dan jika kita gunakan 3,14 kalau L-nya luasnya itu kelipatan dari 3,14 atau kelipatan dari 10. Begitu ya. Nah, selain itu dari rumus luas lingkaran tadi itu juga dapat kita turunkan rumusnya dalam mencari besaran pi-nya, yaitu pi sama dengan L luas lingkaran dibagi R kuadrat. Sebagai contohnya di sini, anak-anak perhatikan dalam penyelesaiannya. Berikut diberikan contoh soalnya, itu diketahui luas lingkarannya sebesar 314 cm persegi. Yang ditanyakan itu adalah panjang diameter dan juga jari-jarinya itu berapa. Maka penyelesaiannya adalah karena luasnya itu sebesar 314 dan merupakan kelipatan dari 3,14, maka kita menggunakan pi-nya adalah 3,14. Jadi dalam hal ini kita dapat menyelesaikan dulu untuk jari-jarinya. R sama dengan akar dari luas lingkaran dibagi pi, sama dengan akar dari 314 dibagi 3,14, sama dengan akar dari 100 diperoleh 10 cm. 10 cm di sini adalah besaran panjang jari-jari. Maka untuk diameternya adalah 2 kali jari-jari sama dengan 20 cm. Nah, itu tadi contoh dari bagaimana kita menyelesaikan diameter dan jari-jari lingkaran jika diketahui luas lingkarannya. Begitu ya anak-anak ya. Hari ini itu tadi mengenai materi penurunan rumus keliling lingkaran dan juga luas lingkaran. Semoga apa yang sudah kita bahas, kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan anak-anak dan dapat anak-anak pahami dengan baik. Hari ini tidak ada tugas dari Bu Guru yang harus dikumpulkan. Namun ada tugas yaitu anak-anak mempelajari materi hari ini dengan baik. Untuk pembelajaran berikutnya akan Bu Guru berikan soal latihan yang berkaitan dengan materi hari ini. Begitu ya anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa. Berkat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.